wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kajian tafsir surat Yunus, terakhir kita sampai pada ayat 48. Sekarang kita akan melanjutkan pada ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Barakallahu fiik. Ayat 49 ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab mana? Menjawab pertanyaan yang ada pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, mata, kapan? Hadzal wa'du, ancaman ini. Kamu selalu mengancam untuk ditimpakan azab. Kamu selalu mengancam untuk terjadinya kiamat. Tafsirnya bisa dua, bisa ditimpakan azab, bisa datangnya hari kiamat. Kapan? Ngomong aja terus, ayo kapan? In kuntum shadiqin, kalau kamu benar, ayo kapan? Jangan cuma ngomong. Sampai sekarang juga tidak ada ditimpakan azab. Orang yang tidak mau mengikuti kamu, kata mereka, yang mendustakan kamu, aman-aman saja, mana azab ditimpakan, kapan? Maka kemudian Nabi disuruh menjawab, kul, katakanlah, la amliku li nafsi, aku tidak kuasa atas diriku darron, untuk menolak mudarat, wala naf'a, dan tidak pula aku kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Aku tidak kuasa karena memang bukan wilayahku untuk mendatangkan azab, menimpakan kemudaratan atau menolak mudarat. Bukan wilayahku untuk mendatangkan manfaat, bukan wilayahku. Aku tidak kuasa atas semuanya itu, kecuali kalau Allah menghendaki. Likulli ummatin ajal, pada masing-masing umat itu sudah ada waktu yang telah Allah tetapkan. Kapan Allah akan timpakan azab kepada kaum para pendusta, sudah Allah tetapkan waktunya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu yang telah ditetapkan itu datang pada mereka, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan barang sesaat pun. Semuanya akan terjadi sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan.
Ini Nabi disuruh menjawab demikian. Kita coba baca tafsir dari As-Sa'di. Wa amma hisabuhum wa inzalul 'adzab 'alaihim fa minallahi ta'ala yanzilhu 'alaihim idza jaa al-ajal allati ajjalahu fihi wal waktu alladhi qaddarahu fihi al muwafiq li hikmati al ilahiyah. Tentang perhitungan mereka, ditimpakannya azab kepada mereka, itu urusan Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menimpakan azab kepada mereka, Allah akan membuat perhitungan kepada mereka kalau sudah datang waktu yang memang Allah telah menetapkannya. Kalau sudah datang suatu saat yang memang Allah telah menetapkannya, pasti Allah datangkan. Di mana waktu yang telah Allah tetapkan itu, saat yang telah Allah tetapkan untuk diturunkan azab pada mereka itu sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan hikmahnya. Tidak ada apapun yang Allah tetapkan kecuali sesuai dengan hikmah. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, tepat fungsi, semuanya hikmah. Semuanya hikmah. Jadi bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut disebutkan oleh As-Sa'di, fa idza jaa dzalikal waqtu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau waktu yang telah Allah tetapkan itu benar-benar datang, maka tidak bisa ditunda atau dimajukan, barang sesaat pun tidak bisa. Jadi benar-benar sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Falyahdhar al-mukadzibun min al-istijal bil 'adzab. Oleh karena itu hendaklah takut para pendusta. Kok bisa minta-mintanya, kok bisa minta disegerakannya, ditimpakan azab? Loh kok bisa? Fa innahu musta'jiluna bi'adzabillah. Mereka adalah orang-orang yang menantang agar disegerakannya azab, alladzi idza nazzala la yuraddu ba'suhu minal qaumil mujrimin. Padahal kalau azab itu ditimpakan, mereka gak bisa menolaknya. Padahal jika azab itu ditimpakan, orang-orang pendosa tidak bisa menghindarkan darinya. Lo kok berani-beraninya nantang? Jadi ayat 48 adalah ucapan yang mananya tantangan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, mata kapan hadzal wa'du, ancaman, kamu selalu mengancam kapan? In kuntum shadiqin, kalau memang kamu benar, ayo dong, kapan dong? Maka Nabi disuruh menjawab ini, bukan urusan Nabi, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Sekarang kita bacakan dari tafsir Al-Baghawi. Qul la amliku li nafsi, katakanlah aku tidak kuasa atas diriku, la aqdiru laha ala syai', aku tidak kuasa untuk segala sesuatunya, dorron wala naf'an, yang sifatnya menolak mudarat atau mendatangkan kemanfaatan, aku tidak punya kuasa sedikit pun. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki an amlikahu, untuk aku berkuasa. Kalau Allah menghendaki. Likulli ummatin ajal, setiap umat memiliki ajal, muddatun madrubatun, suatu masa yang telah ditetapkan. Idza jaa ajaluhum, waktu fana'i a'malihim, waktu fana'i a'marihim, falastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ay la yata'akharuna wa la yataqaddamun. Kalau ajalnya sudah tiba, artinya waktu untuk menghancurkan kehebatan mereka,
waktu untuk menghancurkan keluar biasaan mereka dengan bangunan-bangunan dan yang lainnya, maka nggak bisa ditunda atau dimajukan sekalipun, tidak. Jadi pas sesuai dengan ajal atau waktu yang telah Allah tetapkan. Tidak ada makna tambahan, jadi kurang lebihnya sama dengan As-Sa'di. Sekarang kita bacakan dari Al-Baghawi. Oh, sudah Al-Baghawi ayat yang berikutnya. Jadi demikian ayat 49 kita nukilkan dari As-Sa'di dan Al-Baghawi ya, dari As-Sa'di dan Al-Baghawi. Sekarang kita lanjutkan ayat 50. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepadamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Qul, katakanlah, ara'aytum, tahukah kamu, tahukah kalian, in atakum adzabuhu, kalau datang kepada kalian azabnya, bayatan, di waktu malam, au naharon, atau di waktu siang, madza yasta'jilu minhul mujrimun, apa yang mereka meminta disegerakan, didatangkan oleh para pendosa, oleh mereka para pendosa itu. Baik, kita bacakan dari Al-Baghawi. Qauluhu ta'ala, qul ara'aytum in atakum 'adzabu bayatan, tafsirnya laila. Katakanlah, tahukah kalian jika datang kepada kalian azab bayatan, di waktu bayat, maksudnya di waktu malam, au naharon, atau di waktu siang, madza yasta'jilu minhul mujrimun, ay madza yasta'jilu minallahi al-musyrikun. Kalau sudah nyata-nyata datang azabnya, bisa di waktu malam atau di waktu siang, terus mau ngomong apa? Bahasa kita tuh begitu. Terus mau ngomong apa? Kok minta disegerakan, kok minta disegerakan. Wa qila madza yasta'jilu minal 'adzab al mujrimun wa qad waqa'u fihi. Jadi tafsirnya madza yasta'jilu minhul mujrimun, kan kalau diterjemahkan madza apa, yasta'jilu, meminta disegerakan, minhu darinya, al mujrimun, orang-orang pendosa. Jadi maksudnya, kalau sudah benar-benar terjadi, terus mau ngomong apa? Mau ngomong apa kalau sudah benar-benar terjadi? Kalau sudah saat memang yang telah Allah tetapkan tiba, dan Allah timpakan ada pada mereka, terus mau ngomong apa? Mau minta disegerakan, mana azab begitu? Mau ngomong lagi mana azab begitu. Untuk memudahkan pemahaman tafsir ini, kita melihat fenomena kehidupan begini. Misalnya ada anak petakilan, bahasa sini apa petakilan itu ya, ongkrongan, apa ongkrongan itu ya, ya sok-sokan apalah bahasa sini sih, petakilan itu. Dia sesumbar mengatakan kepada orang yang keker di depannya, dia menantang, ayo pukulin aku, pukulin. Benar-benar dipukul, ayo bilang pukulin, ayo. Sudah dipukul, jatuh, gak bisa ngapa-ngapain, ayo bilang pukulan itu, ayo bilang pukulan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika azab sudah benar-benar ditimpakan, hancur mereka, binasa, maka dikatakan kepada mereka, ayo bilang, mana azab itu, ayo bilang. Ketika sudah terjadi. Jadi tafsirnya
Madza yasta'jilu minal adzabil mujrimun? Apa mereka masih meminta disegerakan azab? Yaitu para pendosa tadi, wa qad waqa'u fihi, padahal sudah terjadi. Mau ngomong apa? Maksudnya begitu. Jadi kalau kita baca ayat ini, qul ara'aytum in atakum adzabu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Ya kita langsung menghayati, berani ya mereka meminta disegerakan azab. Kalau benar-benar Allah timpakan karena sudah datang waktunya, mau ngomong apa? Maksudnya begitu. Madza yasta'jilu minhul mujrimun? Apa yang mereka minta disegerakan? Sudah benar-benar terjadi. Ini di dalam tafsir Al-Baghawi, di dalam At-Tabari kita bacakan. Kita bacakan dalam At-Tabari sekarang. Qul ara'aytum in atakum adabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin min qaumika ara'aytum in atakum adabullahi bayatan yaqulu laylan aw naharan wa ja'atis sa'ah wa qamatil qiyamah ataqdiruna ala daf'i dzalika an anfusikum. Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang musyrik dari kaummu sendiri. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang musyrik, tahukah kalian jika azab Allah benar-benar datang kepada kalian, bisa di malam hari, bisa di siang hari, karena memang sudah saat yang Allah tetapkan, memang sudah datang, apakah kalian mampu menolaknya? Hai orang-orang musyrik, apakah kalian mampu menolaknya? Apakah kalian mampu menghindarkan diri darinya? Hai orang-orang musyrik. Sombong banget, petakilan sekali meminta disegerakan azab. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika itu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dilakukan oleh zaman sekarang. Siapa? Ya tokoh liberal itu. Tokoh liberal itu. Kalau memang LGBT itu tidak diridhoi Allah, mana adab dari langit yang Allah timpakan? Mana? Gak ada kan? Berarti LGBT diridhoi. Kurang lebihnya begitu. Saya nggak bisa niru persisnya. Kurang lebihnya demikian. Tuh lihat negara-negara yang LGBT hidup subur, negaranya makmur jaya. Kalau memang itu tidak diridhoi, tentunya Allah timpakan azab. Mana azab? Ayo mana azab? Nggak ada. Berarti diridhoi. Nah, ini orang liberal zaman sekarang kurang lebih sama dengan orang-orang musyrik dahulu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana ancaman-ancaman azab mana? Dan Nabi disuruh menjawab demikian. Ini disebutkan di dalam ada dalam surat Al-Anfal kalau nggak salah ya. Dalam surat Al-Anfal disebutkan Qul in kana hadha huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas sama. Itu ayat berapa? Ini surat Al-Anfal, betul, ayat 32. Ini dalam redaksi yang lainnya orang-orang kafir ketika itu menantang ditimpakannya azab. Al-Anfal 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas samai aw i'tina bi'adzabin alim. Wa idh qalu,
Dan ingatlah ketika mereka mengatakan Allahumma ya Allah, orang-orang kafir, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haqqu min indika, kalau ini benar dari sisimu, amin maksud ini, kalau ini benar dari sisimu Muhammad yang katanya nabi, kalau benar dari sisimu dia utusanmu, atau Al-Quran yang ada pada dia benar dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka timpakanlah kami batu dari langit, awitina bi'adzabin alim, atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Mana? Gak ada kan? Mana gak ada kan? Bohong itu Muhammad. Kalau emang dia itu benar, saya tantang sekarang, turun batu dari langit timpakan kepada kami, atau ada apapun timpakan kepada kami. Mana nggak ada kan? Bohong itu Muhammad. Jadi sudah pernah dilakukan oleh orang kafir terdahulu pada zaman Nabi. Ini Al-Anfal ayat 32 yang orang zaman sekarang mengikutinya. Dan orang yang bela-belain LGBT tadi, ketika kemudian dikatakan kepada mereka, "Lu apa kamu tidak tahu zaman Nabi Lut negerinya dijungkir balikan, atas jadi bawah, bawah jadi atas." Apa kata orang liberal ini? Oh, itu kan sekedar ilustrasi. Jadi tidak percaya bahwasanya itu adalah azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Dipandangnya itu adalah ilustrasi, bukan beneran. Itu nggak pernah terjadi pada kaumnya Nabi Lut seperti itu. Itu ilustrasi, sumpamanya azab ditimpakan seperti itu. Astagfirullah. Memang orang liberal itu pinter ngomong, bukan pinter dalam pengertian hak. Pinter itu maksudnya wis yang penting ngomong, bela-belain diri gitu ya. Misalnya ketika dikatakan pada mereka, Allah menyatakan orang kafir pasti di neraka. Orang kafir pasti di neraka, kecuali kalau ada onta masuk lubang jarum. Apa kata mereka? Kan ayatnya mengatakan demikian. Ayatnya mengatakan innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamul fis samil khiyat wa kadzalika najzil qaumal mujrimin, dalam surat Al-A'raf. Orang-orang yang mendustakan dan sombong terhadap ayat-ayat kami tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk lubang jarum. Ini kan menunjukkan mustahil ada orang kafir masuk onta. Allah loh menegaskan demikian, mereka tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk lubang jarum. Ini kan perkara mustahil. Bagaimana onta masuk lubang jarum? Wong benang aja susah dimasukkan lubang jarum karena kecilnya lubang, gimana onta? Ini mustahil, menunjukkan mustahil onta masuk lubang jarum, alias mustahil ada orang kafir masuk surga. Tapi kan orang liberal mengatakan semua agama benar dan semuanya nanti masuk surga. Gimana ketika mengomentari ayat ini? Oh ya bisa onta masuk lubang jarum. Lo gimana sih onta masuk lubang jarum? Ya bisa lah. Ontanya dijadikan hologram, di shoot tembak. Ya Allah. Main point nyepik. Yang penting ngomong. Jadi astagfirullah. Baik. Jadi di sini Nabi masih disuruh mengatakan kepada mereka atas tantangan mereka untuk disegerakan adab. Tadi kan ayat 49 Allah memberitakan jawab dengan kalimat ini. Sekarang 50 juga diperintahkan agar kepada kalian bisa malam, bisa siang. Terus
Kalian mau minta disegerakan apa? Nyata-nyata sudah menimpa kalian. Mau ngomong apa? Jadi Nabi disuruh mengatakan demikian. Sekarang kita lihat dalam tafsir As-Sa'di. Oh, 50. Sekarang 51 ya. Kita baca dulu 51. Sekarang 51. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian, apakah setelah azab itu terjadi kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Athumma, lalu kemudian jika azab itu ditimpakan kepada kalian, amantum bi, kalian baru beriman. Azab sudah ditimpakan, menimpa kalian, amantum bi, kalian baru beriman. Al-an, sekarang baru kalian beriman. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, padahal kalian sendiri yang meminta ditimpakan azab. Kita bacakan dari Syekh Sa'di. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih, kemudian jika azab itu ditimpakan kepada kalian, kalian baru beriman. Fa innahu la yanfa'ul iman hina hululi adzabillah, sesungguhnya keimanan ketika azab sudah ditimpakan gak berguna. Keimanan ketika azab sudah ditimpakan gak berguna. Wa yuqalu lahum tawbihan wa ataban fi tilkal hal allati zamu annahum yu'minun tu'minuna fi hadis syiddah wal masyaqqah wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian Allah di sini berfirman, al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini maksudnya menjelek-jelekan mereka. Taubihon wa itaban, maksudnya menjelek-jelekan mereka. Al-an, baru sekarang, baru sekarang. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, padahal kalian sendiri yang selama ini meminta disegerakannya azab. Wa qad kuntum bi tastajilun fa inna sunnatallahi fi ibadi annahu ya'tibuhum idza ista'tabuhu qabla wuqul adzab fa idza waqal adzab la yanfa'u nafsan imanuhum kama qala ta'ala an fir'aun lam adrakahul gharaq. Sudah merupakan sunnatullah yang terjadi pada manusia yang congkak, manusia yang durhaka, selalu meremehkan azab, memandang sepele azab. Itu ketika azab belum diturunkan, memandang remeh, memandang sepele, sampai berani menantang. Ini sudah merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya yang congkak. Padahal lebih lanjut kata Syekh Sa'di, kalau azab benar-benar Allah timpakan kepada mereka, di mana mereka kemudian tergerakkan beriman, sudah enggak manfaat. Ini sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Ketika ditenggelamkan, Fir'aun mengatakan, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Al-an wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi sama saja sebagaimana sudah terjadi pada Fir'aun. Sebagaimana terjadi pada Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di laut, Fir'aun mengatakan gimana? Amantu, saya beriman.
annahu la ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illalladzi amanat bihi Banu Israil, kecuali Tuhannya yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk muslim seperti mereka, Bani Israel, orang-orangnya Nabi Musa. Jadi Fir'aun baru sadar bertobat dalam keadaan sudah diadab. Adabnya berupa apa? Ditenggelamkan. Maka kemudian Allah jelek-jelekan, al-an, apa baru sekarang kamu beriman? Wa qad asaita qablu, dari dulu kamu berbuat maksiat, durhaka, melawan. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu dari dulu berbuat kerusakan, terus baru beriman sekarang saatnya sudah diadab, sudah ditimpakan adab, enggak manfaat. Maka di sini disebutkan al-an wa qad kuntum bihi tasta'jilun, apa baru sekarang, padahal selama ini kalian meminta disegerakan adab, sama sebagaimana Fir'aun ketika sudah ditimpakan adab kemudian baru menyatakan beriman, Allah juga menjawab al-an, baru sekarang beriman, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, padahal dari dulu kamu berbuat maksiat dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Qauluhu ta'ala athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Athumma idza ma waqa'a amantum bih, fil kalam hadaf wa taqdir ata'manuna ay yunzala bikum al-'adzabu thumma yuqalu lakum idza halla al-an amantum bi, kila huwa min qaulil malaikah istihza'an bihim. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, atsumma idza ma waqa'a amantum bi, kemudian jika azab itu ditimpakan kepada kalian, amantum bi, kalian baru beriman. Ini di sini ada pengertian yang tersembunyi, kata Al-Qurtubi. Apa pengertian yang tersembunyi? Apakah jika azab ditimpakan kepada kalian, kalian masih tetap merasa aman dengan azab yang ditimpakan itu? Ayo sekarang kalian beriman. Jadi yang mengatakan ayo sekarang kalian beriman, ini ucapannya malaikat. Ini tafsir Al-Qurtubi. Saya ulangi lagi. Jadi ketika membaca ayat ini, atsumma idza ma waqa'a amantum bi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kata Imam Al-Qurtubi, kemudian jika azab itu ditimpakan kepada kalian, apakah kalian tetap merasa aman, merasa tenang dengan ditimpakannya azab itu? Iya, kalau begitu ayo sekarang beriman. Sudah nyatakan azab ditimpakan, ayo sekarang beriman. Ayo sekarang beriman. Apa iya azab ditimpakan kemudian mereka tetap merasa aman? Azab ditimpakan kok aman? Ya gak bisa. Kemudian malaikatnya mengatakan ayo sekarang kalian beriman. Azab nyata-nyata ditimpakan kan? Ayo beriman. Tapi yang jelas mereka bukan aman. Ditimpakan azab, kemudian malaikat menjelek-jelekan mereka. Malaikat muas-muasin mereka gitu loh, muas-muasin mereka. Ayo beriman sekarang, ayo. Ngeledek maksudnya. Jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi ini ucapannya malaikat. Amantum bih, kalian sekarang beriman. Ya nggak mungkin.
Al-an apa iya baru sekarang, padahal dari dahulu kalian meminta disegerakan. Sekarang ayat 52. Thumma qila lilladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Summa kemudian, qila dikatakan, lilladzina zalamu kepada orang-orang yang zalim, Dzuku rasakanlah oleh kalian adzabal khuldi, azab yang langgeng, azab kelanggengan. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidaklah kalian dibalas kecuali apa yang telah kalian kerjakan. Tidaklah kalian dibalas, dihukum kecuali dengan apa yang kalian telah perbuat. Kita bacakan dari As-Sa'di. Summa qila lilladzina zalamu hina yuwaffawna a'maluhum yaumal qiyamah dzuqu 'adzabal khuldi ay al-'adzab alladzi takhluduna fihi wa la yaftaru ankum sa'ah. Lalu dikatakan kepada orang-orang zalim. Kapan dikatakan kepada orang zalim dalam ayat ini? Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim kapan? Ketika amalan-amalan mereka dibalas secara sempurna pada hari kiamat. Ini tafsirnya. Tsumma qila, kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang yang zalim ketika amalan-amalan mereka dibalas secara sempurna yaitu pada hari kiamat, dikatakan kepada mereka bagaimana? Rasakanlah azab kelanggengan. Jadi ini berbicara azab di akhirat. Kalau yang sebelumnya azab di mana? Di dunia. Allah timpakan azab atas kedurhakaan mereka. Allah timpakan azab atas kedurhakaan mereka. Dan kalau Allah sudah timpakan azab, nggak ada keimanan yang bermanfaat. Jadi itu di dunia. Nah sekarang berbicara tentang azab di akhirat. Jadi mereka merasakan berapa azab ketika di dunia dan ketika di akhirat nanti. Nah As-Sa'di mentafsirkan demikian. Kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang yang zalim, ketika amalan mereka dibalas secara sempurna yaitu pada hari kiamat, dikatakan bagaimana? Rasakanlah azab kelanggengan, menunjukkan azabnya di sana langgeng. Al-azab alladzi takhluduna fi, azab yang terus menerus. Wala yaftaru ankum sa'ah, yang azab tersebut tidak pernah terhenti meskipun sesaat. Jadi di neraka nanti azabnya sudah langgeng, nggak ada batasan waktu dan terus menerus, nggak ada jeda. Meskipun sesaat tidak ada jeda. Ini di dalam tafsir As-Sa'di. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidaklah kalian dibalas, dihukum kecuali dengan apa yang telah kalian perbuat daripada kekufuran, pendustaan dan maksiat-maksiat. Berkumpul jadi satu pada orang kafir, kekufuran, pendustaan dan maksiat-maksiat. Sekarang kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir-tafsir yang lainnya maknanya kurang lebihnya sama, tidak ada suatu faedah tambahan. Kita sekarang baca dari Ibnu Katsir ayat 52. Tsumma qila lilladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi. Tsumma kemudian qila dikatakan lilladzina zalamu kepada orang-orang zalim, dzuqu 'adzabal khuldi, rasakanlah oleh kalian azab kelanggengan, ai yaumal qiyamah,
Yang dimaksud adalah hari kiamat, yuqalu lahum hadza, akan dikatakan seperti ini, akan dikatakan seperti ini pada hari kiamat nanti, tabkitan wa takri'an, untuk merendahkan mereka dan menjadikan mereka semakin menyesal. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini kebiasaan Ibnu Katsir. Jadi ketika mentafsirkan satu ayat, biasanya menukil ayat-ayat lain yang maknanya sama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat At-Tur 13-16. Pada hari mereka digiring ke neraka, dengan benar-benar digiring ke neraka, maka dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dulu di dunia kalian mendustakan. Afasirun hadza am antum la tubsirun, apakah ini sekedar sihir atau kalian tidak tahu? Sudah di hadapannya, sudah di hadapan neraka. Apakah ini sihir? Ini sesuatu yang dulu kalian dustakan. Apakah ini sihir atau kalian tidak tahu? Jadi dijelek-jelekan untuk menambah semakin tersiksanya. Islauha, masuk ke dalamnya. Fasbiru aw la tasbiru, kalian bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama saja. Sama saja. Gak ada artinya kalian bersabar atau tidak bersabar, sama saja. Adab pasti ditimpakan kepada kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, atas apa yang kalian di dunia telah berbuat. Jadi dalam surat Yunus disebutkan dzuqu adzabal khuldi, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat untuk semakin menjadikan mereka tersiksa, untuk menjadikan mereka semakin tersiksa. Sama dalam surat At-Tur, sudah di hadapan neraka, afasihrun hadza, sudah di hadapan neraka, tinggal dimasukinya. Malaikat mengatakan, afasihrun hadza, ini sihir. Kalian dahulu di dunia mendustakan, neraka didustakan, afasihrun hadza, ini sihir. Am antum la tubsirun, atau kalian tidak berpikir, tidak melihat. Sudah masuk. Gak ada bedanya sabar atau gak sabar, neraka pasti tempat kamu atas perbuatan kamu. Jadi dikatain semacam ini untuk menambah semakin tersiksa, untuk menambah semakin tersiksa. Sebagaimana dalam ayat sekarang dikatakan pada mereka, dzuqu adzabal khuldi, rasakanlah oleh kalian azab kelanggengan. Ini yang bisa kita bahas insyaallah sampai 52 dulu. Semoga ada faedah-faedah yang berbekas pada kejiwaan kita sehingga menambah keimanan kita. Karena tidaklah mukmin ketika dibacakan ayat-ayat kecuali menambah keimanannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.